Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang tokoh fenomenal, yaitu Snug Hurgronje. Tapi sebagai disclaimer, saya memohon maaf kepada keturunan dan keluarga besar Snug Hurgronje yang ada di Indonesia apabila video ini nanti ada yang kurang berkenan. Tetapi apa yang akan kita diskusikan ini sebenarnya akan menilai Snug Hurgronje secara sportif. Jadi selama ini Snug Hurgronje adalah tokoh yang selalu digambarkan secara negatif. Bahkan banyak yang menuduh Snug Hurgronje adalah orientalis yang begitu dalam tanda kutip jahat menghancurkan Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Tapi dalam diskusi kita kali ini kita akan menilai secara jernih siapakah Snug Hurgronje. Pada tanggal 8 Juli 1888, Habib Utsman bin Yahya, salah satu leluhur klan Ba'lawi, ini pernah mengirim surat kepada Snug Hurgronje tentang kekaguman Habib Utsman kepada Dr. Snug Hurgronje ini. Dalam surat tersebut ada sebuah kalimat sanjungan yang sangat romantis ya. Kurang lebih begini: di hadapan Baginda yang agung, pemilik ilmu yang lurus, yang kebesaran sosoknya tidak perlu didefinisikan lagi, Tuan kami, cinta kami, Dr. Snug Hurgronje, semoga selalu bahagia dan panji kebesaran namanya selalu berkibar. Sebelum itu, Habib Utsman bin Yahya, leluhur klan Ba'lawi, juga pernah menulis sebuah puisi kepada Snug Hurgronje ini, di mana kalimatnya sangat indah. Jadi di akhir puisinya itu ada kata-kata begini ya: rinai kerinduan yang telah mengungkapkan segala sanjung puja kehadapan keagungan termurni, sumber kebanggaan Tuan Dr. Snug Hurgronje. Jadi bisa dikatakan atau bisa dilihat bagaimana kedekatan Habib Utsman bin Yahya kepada Snug Hurgronje ini. Terkait dengan polemik nasab Ba'lawi, saya no comment soal itu ya. Saya termasuk orang yang netral, akan tetapi ia juga tidak cocok dengan oknum-oknum tertentu seperti Mas Bahar bin Smith. Tetapi saya tidak ikut memperkeruh polemik ini. Kita akan berdiskusi tentang Snug Hurgronje, dan ternyata orang ini sangat dekat dengan Habib Utsman bin Yahya, salah satu leluhur klan Ba'lawi di Indonesia. Banyak yang menilai bahwa Snug Hurgronje ini adalah orientalis, atau seseorang yang bertugas mempelajari Islam tetapi ia sendiri tidak menganut Islam. Bahkan mempelajari Islam bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi mencari titik lemah dari Islam itu sendiri untuk dijadikan data sebagai proyek penghancuran Islam. Kurang lebih demikian para ahli mendefinisikan orientalis. Akan tetapi sosok Snug Hurgronje ini masih misterius. Ada yang mengatakan bahwa Snug Hurgronje adalah memang benar-benar seorang ulama. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang akademisi. Ada juga yang mengatakan sebagai orientalis. Kita memang tidak tahu bagaimana sebenarnya keimanan Snug Hurgronje ini. Ada juga yang mengatakan
bahwa Snoek Hoergelund ini adalah seorang mu'alaf, bahkan pembaharu yang gagasannya banyak dipertimbangkan oleh ulama-ulama saat itu, baik ulama di Jazirah Arab maupun ulama Nusantara. Snoek Hoergelund lahir di Belanda pada tahun 1857. Kakeknya adalah seorang pendeta, demikian juga ayahnya. Bahkan Snoek Hoergelund sendiri sebenarnya dididik untuk menjadi seorang pemuka agama, akan tetapi ketika ia mempelajari teologi di agamanya ini, ia bahkan malah merasa ragu dan lebih tertarik untuk mempelajari agama-agama samawi seperti agama Yahudi, Islam, dan agama Kristen, terutama agama samawi yang ada di Timur Tengah. Oleh karena itu, Snoek Hoergelund kemudian belajar ke Arab Saudi, dan saat itu ia sempat masuk ke Makkah dan Madinah. Dan menurut sumber yang saya rangkum ini, Snoek Hoergelund saat itu memang sempat bersyahadat. Kemudian Snoek Hoergelund mempelajari Islam, Kristen, dan Yahudi. Bahkan Snoek Hoergelund ini fasih berbahasa Arab dan berbahasa Yahudi. Juga mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, dan ilmu Islam yang lainnya. Menurut kesaksian banyak orang, terutama ulama-ulama di Timur Tengah, Snoek Hoergelund ini termasuk orang yang sangat cerdas. Terbukti meskipun tidak lahir sebagai seorang muslim, Snoek Hoergelund bisa belajar Islam dengan cepat dan mendalam. Ia bahkan sangat memahami hukum-hukum Islam, ilmu hadis, ilmu fikih, teologi, ilmu kalam, bahkan sangat mendalami budaya-budaya Timur Tengah. Oleh karena itu, Snoek Hoergelund bisa berinteraksi dengan masyarakat di Timur Tengah, terutama di Arab, kemudian juga bergaul dengan ulama-ulama saat itu. Apakah Snoek Hoergelund ini dalam berislam ini pura-pura atau benar-benar berislam? Itu Allahu a'lam, karena keimanan seseorang atau keyakinan dalam hati seseorang memang tidak bisa diketahui dari secara lahir saja. Ada seorang sahabat Snoek Hoergelund yang mengatakan bahwa ia pura-pura masuk Islam. Akan tetapi anak dan istrinya serta keluarga besarnya di Indonesia memberi kesaksian bahwa Snoek Hoergelund selama ada di Indonesia ini merupakan seorang yang alim, bahkan seorang muslim yang taat. Dalam peribadatan sehari-hari, Snoek Hoergelund ini hampir tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah harian dalam Islam. Kemudian ada seorang sahabat Snoek Hoergelund yang bernama Van Vollenhoven. Ia mengatakan bahwa Snoek Hoergelund ini pernah berkata kepadanya bahwa ia telah keluar dari agama lama, tetapi tidak mengatakan apakah ia masuk Islam. Jadi sempat curhat kepada sahabatnya yang bernama Van Vollenhoven bahwa ia telah keluar dari agama lamanya, tetapi tidak secara terang-terangan ia mengatakan bahwa telah memeluk Islam. Ulama Saudi saat itu mengatakan bahwa Snoek Hoergelund adalah benar-benar mu'alaf. Bahkan karyanya banyak menjadi rujukan di dalam dunia Islam. Banyak para ahli sejarah yang mengatakan bahwa Snoek Hoergelund adalah seorang orientalis terbaik yang pernah ada di dunia. Karya-karya Snoek Hoergelund ini selalu dikutip oleh orientalis yang lain, baik yang semasa dengannya maupun yang datang setelahnya. Nah, karena melihat potensi dari Snoek Hoergelund yang seorang warga Belanda ini, akhirnya pemerintah penjajah Belanda saat itu memanggil Snoek Hoergelund untuk melakukan penelitian
di Indonesia, khususnya memang kerajaan Aceh ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Tidak seperti di Jawa, kerajaan Aceh ini meskipun kerajaannya sudah diserbu, bahkan sultannya sudah ditangkap, tetapi malah rakyat semakin sporadis melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ini karena rakyat berjuang dipimpin oleh para ulama Aceh saat itu. Pemerintah penjajah Belanda mengatakan bahwa kerajaan Aceh ini merupakan kepanjangan daripada Kesultanan Turki Utsmani yang ada di Turki saat itu. Oleh karena itu, dalam rangka mencari titik lemah dan kekuatan atau analisa SWOT dari masyarakat Aceh ini, dipanggillah Senduk Hurgrons yang saat itu ada di Timur Tengah, di Arab, untuk datang ke Indonesia, kemudian diutus untuk melakukan penelitian. Setelah beberapa tahun melakukan penelitian, khususnya di Aceh, Senduk Hurgrons menyimpulkan bahwa Islam itu memiliki kekuatan sekaligus memiliki kelemahan. Ia mengatakan kepada pemerintah Belanda bahwa Islam secara agama adalah sesuatu yang tidak membahayakan, karena Islam secara agama merupakan sebuah agama yang sangat mencintai kedamaian. Akan tetapi yang berbahaya dari Islam adalah sisi politis daripada Islam. Adapun kelebihan Islam adalah orang Islam sangat mencintai ilmu saat itu ya. Kenapa saat ini orang Islam khususnya di Indonesia sangat antipati dan seakan-akan tidak mau mempelajari ilmu teknologi misalnya? Itu karena ini nanti ada doktrin-doktrin dari Senduk Hurgrons ini. Jadi memang aneh Senduk Hurgrons ini. Di lain sisi seakan-akan memberikan kontribusi terhadap Islam, di lain sisi ajaran-ajarannya itu seakan-akan menggembosi umat Islam. Nah, Senduk Hurgrons mengatakan bahwa Islam itu kelebihannya adalah mereka sangat mencintai ilmu, sangat haus ilmu. Maka jangan sampai orang Islam ini didekatkan dengan pendidikan atau kajian-kajian dengan ilmu modern. Karena apabila itu dilakukan, maka umat Islam di Indonesia akan menjadi maju seperti umat Islam di Baghdad pada masa Bani Abbasiyah, atau menjadi pusat peradaban seperti umat Islam di Spanyol atau Andalusia saat itu. Oleh karena itu, umat Islam ini jangan sampai didekatkan dengan pendidikan-pendidikan modern. Maka nasihat Senduk Hurgrons ini dilakukan. Makanya saat itu Belanda memang tidak memberikan kesempatan pendidikan formal kepada penduduk pribumi yang mayoritas Islam ini. Kemudian kelemahan Islam menurut Senduk Hurgrons adalah mereka sangat mudah diadu domba dengan isu-isu politik. Bahkan menurut Hurgrons, sekte-sekte yang ada dalam Islam itu semuanya berasal dari konflik politik. Mulai dari konflik pada era Khulafaur Rasyidin, yang itu konflik pertama salah satunya terjadi pada Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, dan yang paling membahayakan adalah terjadi pada masa Sayyidina Ali, sehingga dalam satu konflik saja menimbulkan 3 sekte sekaligus, yaitu sekte Syiah, sekte Khawarij, dan sekte. Oleh karena itu, nasihat Senduk Hurgrons ini kemudian benar-benar dilakukan oleh Belanda. Yang pertama, Belanda melakukan kebijakan jangan sampai mendekatkan umat Islam dengan pendidikan modern. Kemudian yang kedua, diciptakanlah konflik-konflik politis seperti yang dilakukan kepada sebagian besar kesultanan-kesultanan di Indonesia atau kerajaan-kerajaan di Indonesia. Contoh yang paling nyata adalah Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Saat datang ke Aceh, Senduk Hurgrons mengaku
ia seorang ulama yang berasal dari Turki dengan nama Abdul Ghaffar. Oleh karena itu, karena ia memang memiliki wajah yang hampir mirip dengan Arab, Eropa kan hampir mirip, hanya beda di matanya. Kemudian memakai atribut-atribut keislaman, apalagi ditunjang dengan ia hafal Al-Quran, ribuan hadis, bahkan konon bisa menghafal kitab tafsir. Tentu saja masyarakat Aceh yang agamis ini bisa menerima Snoek Hurgronje dengan tangan terbuka. Jadi saat itu Snoek Hurgronje bisa diterima oleh para ulama di Aceh atau di Nusantara, sekaligus menjadi penasehat pemerintah penjajah Belanda. Bahkan Snoek Hurgronje saat itu banyak diundang oleh masyarakat untuk berkhotbah, berceramah, memimpin sholat berjamaah, dan melakukan diskusi-diskusi dengan ulama-ulama lokal. Dan dalam ceramahnya ini yang menurut saya merupakan brainwashing ya. Hurgronje selalu memberikan tekanan kepada masyarakat Islam agar jangan ikut campur masalah politik. Gak usah ngurusi perang-perangan, lebih baik masjid dihidupkan, belajar kitab kuning, belajar fikih, itu saja. Jadi dari sini timbul kecurigaan saya secara pribadi, seakan-akan Islam ini dinasehati secara baik, tetapi di sisi lain mematikan sisi yang lain. Jadi seakan-akan umat Islam ya sudah, tidak usah ikut-ikut politik, tidak usah perang, melemahkan semangat jihadnya, lebih baik mengurus masjid saja, lebih baik belajar fikih, belajar kitab kuning, itu saja. Dan seakan-akan sepertinya Islam saat ini ya mirip dengan apa yang diajarkan oleh Snoek Hurgronje ini. Bahkan menurut kiai saya di pesantren, salah satu doktrin yang selalu digembar-gemborkan oleh Snoek Hurgronje ini adalah dalil ad-dunya sijnul mukminin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang Islam dijajah, di penjara, itu memang sudah merupakan sebuah ujian. Dan Snoek Hurgronje berkali-kali berpesan kepada kaum muslimin untuk bersabar, bertawakal, nrimo ing pantub dan sebagainya, sehingga perlawanan-perlawanan terhadap penjajah Belanda ini sedikit berkurang karena seakan-akan menggunakan legitimasi. Apalagi konon di lain sisi ada Mufti Batavia yang mengatakan bahwa pemerintah penjajah Belanda ini merupakan pemerintah yang sah, dan melawan pemerintah yang sah meskipun itu penjajah itu merupakan sebuah pemberontakan. Ini perlu kita klarifikasi apakah benar seperti itu. Bahkan Snoek Hurgronje ini memiliki koneksi dengan ulama-ulama besar seperti Kiai Soleh Darat. Bahkan Snoek Hurgronje pernah menikah 2 kali dengan wanita pribumi yang itu merupakan seorang anak ajengan atau kiai di Bandung. Nah, menurut keluarganya ini, menurut istri dan keluarga bahkan anak-anak Snoek Hurgronje ini, sebenarnya ia merupakan muslim yang taat beribadah. Hingga pada tahun 1906 Snoek Hurgronje pulang kembali ke Belanda dan tak pernah lagi kembali ke Indonesia. Bahkan menghubungi mereka pun hanya melalui surat. Di Belanda, Snoek Hurgronje kemudian menikah lagi dengan seorang wanita Belanda dan memiliki seorang anak perempuan. Dan di sana Snoek Hurgronje kembali ke agama lamanya. Nah, ini mungkin titik poinnya. Apakah benar Snoek Hurgronje ini hanya beragama Islam di Arab dan di Indonesia, kemudian ketika kembali ke negaranya kembali ke agama lama? Nah, tokoh yang pertama kali membuka atau berpendapat bahwa Snoek Hurgronje ini merupakan orientalis sejati, bukan seorang ulama, adalah Rashid Ridho.
Rosyid Ridho ini dikenal sebagai mujaddid dunia Islam, terutama oleh kawan-kawan kita di Muhammadiyah, HTI dan sebagainya. Dan Rosyid Ridho ini merupakan murid dari Muhammad Abduh, sekaligus guru dari Husain Al-Banna. Menurut Syekh Rosyid Ridho, Snooks mengajarkan Islam sekularisme, artinya Islam yang hanya di masjid saja, belajar fikih saja, belajar kitab kuning saja, tidak usah memberikan teknologi, kedokteran, apalagi perang. Jadi seakan-akan yang melemahkan, bukan seakan-akan ya, menurut pendapat Rosyid Ridho ini, kemunduran umat Islam di Indonesia khususnya ini karena doktrin-doktrin dari Snooks Hurgronje yang menasihati masyarakat Islam agar tidak berperang, berjihad melawan penjajah Belanda, dan lebih fokus melakukan ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zakat, mengaji kitab kuning, dan sebagainya. Kemudian sekali lagi, menurut keluarganya di Indonesia, Snooks Hurgronje ini benar-benar seorang Muslim. Bahkan saat itu, setelah bersyahadat di Arab Saudi ini, Snooks Hurgronje langsung menyukur rambutnya dan berkhitan. Jadi siapakah sebenarnya Snooks Hurgronje ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dari diskusi yang kita bahas tadi, kita pasti akan bisa mengambil kesimpulan siapakah sebenarnya Snooks Hurgronje. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.